Hai, ini adalah alur, rekap, atau rekomendasi drama untukmu bergenre You Know If You Know. Buat yang gak suka langsung skip aja. Buat yang menikmati, let's start. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Kenalan dulu dengan pemainnya. Jang Li-won, mahasiswa jurusan acting. Kim Ji-oh, mahasiswa jurusan sutradara. Mereka pertama bertemu di masa jadi mahasiswa baru. Nggak sengaja bertabrakan dan saling kesal. Ketemu lagi di momen masa ospek gitulah ya. Masih pada sewot di sini. Mereka jadi satu grup. Nah, karena grupnya kalah, mereka jadi tambah saling kesal. Jadi gitu, pertemuan mereka itu bagaikan semesta berkata, kalian harus musuhan. Bahkan sampai ada cewek yang disukai Jang Li-won yang bermesraan sama Kim Ji-oh. Wah, dalah, mereka pokoknya saling kesel di sini. 1 tahun kemudian, ada momen ketika Jang Li-won membaca novel genre You Know If You Know lah, buatan adiknya, Jang Li-jin. Yang nama-nama tokohnya itu ada Jang Li-won dan Kim Ji-oh. Dari situ, Li-won mulai membayangkan isi dari novel buatan adiknya. Dan sekarang, mereka yang masih saling benci, tapi harus terus bertemu karena ada di kelas kuliah yang sama. Kita ke pemain lain, bernama Woo Seon-woo, sahabat dari Jang Li-won dan Do-yeon sejak SMA. Kuliah di jurusan sutradara, bertemu beberapa kali dengan Sanbe bernama Go Yoo-kyum. Polosnya Woo Seon-woo membuat Go Yoo-kyum memperhatikannya. Di kelas kuliah yang sama, Jang Li-won satu kelompok dengan Kim Ji-oh dan harus menampilkan perpaduan akting. Awalnya Jang Li-won ingin mengganti lawan main, tapi nggak disetujui sama dosen. Kim Ji-oh pun juga berkata bahwa dia ingin satu grup lah dengan Li-won. Alhasil, mereka menampilkan drama. Cuman Kim Ji-oh iseng, dia sengaja main bagus sendiri di grup. Jadi, nilai Kim Ji-oh bagus dan nilai Li-won jelek. Li-won gak terima, alhasil mereka berkelahi. 학점 못 받는 건 네 연기가 모자라서 아니야? 와. 뭐냐? Ada ciwi-ciwi yang melihat perkelahian itu. Tapi di mata mereka, perkelahian itu menjadi sebuah tontonan menarik. 밥 먹자며. Go Yoo-kyum ceritanya pacaran sama Do-yeon, tapi di mata Woo Seon-woo, Go Yoo-kyum itu gak pantas buat Do-yeon. Bahkan di hari ulang tahun Do-yeon, Go Yoo-kyum gak datang. Dan hari itu juga hari putusnya Go Yoo-kyum dan Do-yeon. Cuap-cuap lah itu Woo Seon-woo pada Go Yoo-kyum di saat dia pas mabuk pula. Akhirnya Woo Seon-woo diantar pulang oleh Go Yoo-kyum. 그래 이제 아예 길어서 사는 거야? 일어나 집에 가야지. 아유 가자. 네가 무슨 진짜고. Kelakuan Woo Seon-woo setelah sampai di rumah, pakai minta minum air pula dia. Go Yoo-kyum mau tak mau menjaga Seon-woo dan karena capek, akhirnya tidur di sana juga. Besoknya Seon-woo kaget lah, kenapa Go Yoo-kyum sampai tidur di rumahnya. Tapi semenjak hari itu, Yoo-kyum mulai mendekati Seon-woo, ngajak makan. Bahkan ada momen di mana Seon-woo sedang nongkrong sama teman-temannya, Yoo-kyum juga datang. Ada permainan di situ, yang nomornya disebut mereka harus melakukan sesuatu. Kebetulan nomornya Seon-woo dan Yoo-kyum, dan mereka harus lakuin kayak gini nih. 1번 키스해. 키스해. Dah kan, game dan nongkrong selesai, teman-teman pada pulang. Seon-woo masih mabuk, malah sengaja lakuin yang kayak tadi. Malah makin ngadi-ngadi dia. Disambutlah sama Yoo-kyum. 선우
Ji-oh makin suka gangguin Jang Lee-won, sampai Lee-won kesal. Kesalnya Lee-won malah jadi sesuatu yang menarik bagi Kim Ji-oh. Lama-lama main di satu grup, chemistry mereka jadi bisa nyatu. Meskipun Lee-won masih gak suka sama Kim Ji-oh, tapi di sini Kim Ji-oh udah mulai ada rasa ayah sama Lee-won. Suatu hari, Lee-won dan Kim Ji-oh sama-sama ngikutin audisi. Di sini Lee-won kelihatan bagus bakat dan aktingnya, jadi Kim Ji-oh makin suka tuh. Cuman, kadang kata-kata Kim Ji-oh emang ngeselin. Lee-won yang habis selesai audisi mendengar kata-kata Kim Ji-oh yang gak enak didengar, dan akhirnya dia marah dan menjauhi Kim Ji-oh. Tapi Kim Ji-oh mengejarnya dan meminta maaf. Kembali ke Yukyeom, setelah hari itu dia makin memperhatikan Sunwoo, mencoba mengetahui pribadi Sunwoo, bahkan meminta Sunwoo menjadi model pemotretannya. Dengan bujukan Yukyeom, akhirnya Sunwoo setuju jadi modelnya. Ya karena Yukyeom dasarnya baik sama hampir semua orang, termasuk Sunwoo, jadi kayaknya Sunwoo sudah ada rasa sama Yukyeom. Cuman Yukyeom kayak masih belum ngeh dengan efek dari kebaikannya itu, yang menyebabkan orang lain bisa suka padanya. 좋아해요. 날 좋아한다고? Setelah hari itu, Sunwoo berusaha menghindari Yukyeom. Sunwoo berusaha menekan perasaannya, namun Yukyeom justru terus menghubungi Sunwoo dan ingin bertemu. Karena Sunwoo sudah berjanji akan jadi modelnya. Pemotretan dilakukan, semakin lama menghabiskan waktu bersama, Yukyeom semakin memahami sifat Sunwoo dan ingin mengenalnya lebih jauh. Namun, Sunwoo tetap bersikap menjauh dari Yukyeom. Bahkan, Sunwoo sengaja tidak datang ke acara nongkrong bareng teman-teman, dan malah memilih sesi curhat bareng Duyeon. Kim Ji-oh mulai kepo pada Lee-won, dari kepoin Instagram sampai ngikutin Lee-won kemanapun. Pokoknya Kim Ji-oh pengen dekat sama Lee-won. Ditambah ada tugas untuk ujian tengah semester. Kim Ji-oh menggunakan alasan ini sebagai kesempatan berdoa nama Lee-won. Bahkan meminta untuk mengajarinya akting yang memukau. Baru aja dimulai latihan aktingnya, ya udah main serobot aja itu Kim Ji-oh. 시작한다. 이 다음에 우리 키스해야 돼. Setelah latihan akting hari itu, tentu saja Lee-won jadi canggung. Dia mempertanyakan kenapa perilaku Kim Ji-oh jadi begini kan. Dan ya, Kim Ji-oh memang mengakui bahwa dirinya menyukai Lee-won. Kim Ji-oh mengajak Lee-won untuk nonton DVD di rumahnya sebagai bahan tugas. Tapi sebelum sampai di rumah, mereka makan dulu, main dulu. Di sini Kim Ji-oh menunjukkan rasa sukanya pada Lee-won. Barulah mereka nonton DVD di rumah Kim Ji-oh. Esoknya diambil adegan syuting oleh para mahasiswa sutradara dengan Lee-won sebagai aktornya. Kim Ji-oh memuji akting Lee-won. Teman-teman Kim Ji-oh juga menyukai akting Lee-won dan ingin bekerja sama dengannya. Tapi karena tidak rela, Kim Ji-oh justru menjelekkan akting Lee-won agar para temannya tidak ada kesempatan mendekati Lee-won. Kebetulan hal itu tanpa sengaja didengar Lee-won. Sedihlah dia merasa bahwa Kim Ji-oh ini bermuka dua. Duyeon yang bercerita bahwa Yukyeom masih menjadi orang penting baginya. Semakin memantapkan Sunwoo untuk menghindari Yukyeom. Namun Yukyeom yang mencoba mengikuti kata hatinya justru terus ingin mendekati Sunwoo. Dia mulai merasa tidak suka jika Sunwoo dekat dengan orang lain yang bukan dirinya. Suatu saat, lokasi syuting tim Sunwoo membatalkan perjanjian, sehingga Sunwoo akhirnya syuting di rumah Yukyeom. Selesai pengambilan syuting, Sunwoo yang dalam tidurnya justru diajak Yukyeom untuk mulai berkencan. Ajakan pacaran Yukyeom sayangnya ditolak oleh Sunwoo, membuat Yukyeom bertanya-tanya. 너 나 좋아해? 사귈까? 아니요. Esoknya, Yukyeom menemui Sunwoo di tempat kerjanya.
menunggunya sampai selesai kerja dan pergi ke tempat nongkrong bersama. Hari berlalu, Yukio masih galau. Hubungannya dengan Sunwoo nampaknya tidak ada kemajuan. Yukio mendatangi Sunwoo lagi ke tempat kerjanya. Melihat Sunwoo tersenyum pada pelanggan, namun tidak padanya, Yukio merasa kesal. Yukio akan menunggu Sunwoo selesai kerja dan akan pulang bersama. Dalam perjalanan, Sunwoo ingin membuktikan dengan jika 10 detik dua orang saling berpandangan dan tidak terjadi apa-apa, maka tidak ada perasaan bagi kedua orang itu. Namun, dalam hitungan 10 detik belum selesai, Yukio udah ya elah. 헐. Yukio mau serius dengan Sunwoo, namun Sunwoo terlalu memperdulikan perasaan sahabatnya pada Yukio dan pikiran orang lain tentang hubungan mereka nanti. Sunwoo ingin tidak terlibat hubungan apapun dengan Yukio. Dengan kesal, sedih, dan terpaksa, Yukio menyetujui itu. 그렇게 Kembali ke Liwon, karena dia masih marah pada Kim Ji-oh, Liwon sengaja menghindari Kim Ji-oh. Kim Ji-oh yang gak tahu salahnya mencoba untuk menemui Liwon dan berbicara, sampai-sampai datang ke rumah Liwon. Namun Liwon masih malas bertemu Kim Ji-oh. Alhasil Kim Ji-oh di luar rumah dan kehujanan lagi. Besoknya Kim Ji-oh tidak masuk kuliah karena sakit. Liwon panik dan langsung menjenguk Kim Ji-oh di tempat tinggalnya. Di sana mereka membahas perselisihan yang terjadi dan akhirnya salah paham hilang. Kim Ji-oh kembali meluapkan perasaannya. Sampai tumpeh-tumpeh nggak tuh? Haha. Tibalah hari di mana Liwon dan Kim Ji-oh harus menampilkan peragaan akting dengan tema putus hubungan. Bukannya bilang putus, Kim Ji-oh justru memaksa agar bisa terus bersama Liwon. Mereka mencoba berimprovisasi dan akhirnya selesai pertunjukan. Teman-teman mereka suka. Dan lanjut, Kim Ji-oh dan Liwon meneruskan action mereka yang sangat mendalami. Haha. Berhari-hari Yukio dan Sunwoo berlagak tidak saling kenal dan acuh. Tak tahan dengan itu, Sunwoo akhirnya menemui Doyeon, mengakui menyukai Yukio dan meminta maaf. Ternyata Doyeon justru mengungkap bahwa Sunwoo tak seharusnya minta maaf. Toh Doyeon sebenarnya tidak ada rasa pada Yukio dan cerita pacaran mereka dulu hanyalah sandiwara. Sunwoo harus kembali mengejar Yukio, ungkap Doyeon. Di pihak Yukio, Doyeon juga mengajari Yukio untuk menyuarakan perasaannya pada Sunwoo. Sore harinya, Sunwoo menemui Yukio dan memberi serangan bebas. 할 말 있어서요. Yukio akhirnya menerima serangan Sunwoo sambil menyatakan perasaannya. 사랑해. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Dan akhirnya guys, pasangan demi pasangan menunjukkan kebahagiaan mereka. Sementara kasihan cewek satu ini. 서로의 영화가 되어 있을 너와 시발 지독하다. 시작합니다. 액션.